Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Justian. Oke, jadi pada video kali ini yaitu di hari Minggu ya, tanggal 29 Januari 2023. Saya kali ini adalah sangat telat ya. Telat ya pada video kali ini saya bikin video ini sekitaran jam 9 malam karena tadi siang ada kerjaan dulu ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai tentang si ini untuk event yaitu COTI ya. Tentunya ini masuk ke dalam kategori signifikan, kemudian trending dan juga hot ya, yaitu akan ada di tanggal 31 Januari 2023 yaitu tentang Jet stablecoin. Jadi si COTI ini akan mengeluarkan yang namanya itu stablecoin kolateral ya, jenisnya itu akan segera mainnet ya, yaitu di tanggal 21 Januari 2023. Kalau misalkan kita coba ini diklik, maka seperti ini. Ini adalah yang lebih jelasnya ya, dengan mencapai ke sekitar persentasenya itu sampai ke 95%. Terus kemudian kalau misalkan dilihat di sekarang itu untuk harganya si COTI itu yaitu sekitaran di 0,111 US dollar ya, mengalami penurunan sekitar 2,33% dengan market cap sekitar 123 juta ya, 761 something US dollar ya. Volume pada saat ini 24 jam itu di angka 28 juta ya 964 US dollar gitu. Nah, supply maksimalnya yaitu sekitar 2 miliar. Oke. Dan ketika ini nanti itu tanggal 31 itu launching, bagaimana kondisi market COTI atau misalkan Cardano ya, karena ini masih satu jaringan. Ini COTI ini ada di bawahnya atau di layer 2-nya dari jaringan Cardano. Tapi sebelum ke sana, saya akan ini dulu. Di sini ada suatu news ya. Newsnya juga ini ternyata ada agak lama di sini ya. Sini itu Indonesia berencana meluncurkan crypto exchange secara nasional gitu ya. Dibuat 20 hari yang lalu, terakhir diperoleh 20 hari yang lalu gitu ya. Di sini Indonesia plans to launch a national crypto exchange. Ya, Indonesia berada di tangan-tangan transfer ke otoritas sekuritas dengan berencana meluncurkan pertukaran kripto nasional pada tahun 2023. Platform tersebut akan dijadikan sebelum pendelegasian tanggung jawab keputusan tersebut dikatakan sebagai bagian dari reformasi keuangan yang lebih luas yang diluncurkan negara pada tahun Desember tahun lalu. Mengikuti jalur bank federal lain di seluruh dunia yang telah mencoba dan menguji mata uang digital bank sentral mereka sendiri. Terlepas dari ketidakstabilan makro, investor telah berbondong-bondong ke pasar kripto. Ini berita dari Indonesia mengenai cryptocurrency ya. Ini sebenarnya untuk news itu sekarang tuh banyak ya, bagus-bagus ini sebenarnya. Tapi saya juga bingung ini mau pilih yang mana. Oke, ini itu adalah sekarang tuh COTI itu ada di ranking ke 191 ya. COTI ranking 191. Kemudian di sini mengapa JET harus disebut sebagai stablecoin over collateral ya, dan bukan sebagai stablecoin algoritmik ya. Sini itu teman-teman bisa ini dibaca ya. Karena kalau misalkan di sini nih untuk ininya aja ya. Ada 3 jenis utama stablecoin, itu stablecoin yang didukung fiat, algoritma, dan kolateral. Stablecoin yang didukung fiat terpusat dan faktor skalanya adalah 1. Artinya untuk setiap $1 yang Anda setorkan sebagai jaminan, Anda mendapatkan stablecoin senilai $1 rupiah, 1 US dollar ya. Stablecoin ini didukung oleh mata uang fiat aktual seperti dolar Amerika Serikat dan membutuhkan mitra off-chain terpercaya dan mediator terpusat seperti bank. Stablecoin ini memiliki satu titik kegagalan, risiko penyensoran stablecoin dapat disita, dan risiko regulasi yang berarti entitas pihak ketiga memerlukan kepercayaan dari pengguna. Itu untuk yang si fiat ya, stablecoin fiat. Ada juga ini stablecoin algoritmik, bersifat terdesentralisasi dan stabilitasnya berdasarkan pada kepercayaan pada token tata kelola. Stablecoin algoritmik biasanya menggunakan anggunan endogen dan seringkali under collateral. Stablecoin yang dijaminkan juga terdesentralisasi dan menggunakan anggunan eksogen, yang berarti bahwa anggunan yang mendukung stablecoin memiliki kasus pengguna utama yang terpisah dari proyek stablecoin. Jaminan menentukan tingkat keamanan yang ditemukan oleh stablecoin. Mari kita periksa sejumlah faktor yang menjelaskan mengapa JET termasuk dalam kategori stablecoin kolateral dan karenanya merupakan stablecoin over collateral. Pertama itu di sini tuh ada yang namanya itu jaminan. JET itu
Jadi si Jet itu menggunakan anggunan eksogen atau EDA, anggunannya itu yaitu tekanan Cardano ya. Ini berarti bahwa jaminan yang mendukung Jet ada memiliki kegunaannya sendiri. Kasus penggunanya utamanya terpisah dari proyek stablecoin Jet dan sepenuhnya independen dari protokol Jet. Ini tidak seperti stablecoin algoritmik biasanya menggunakan anggunan endogen seperti Frax, Synthetic, dan UST. Ini kalau misalkan Stellar itu masuknya ke dalam stablecoin algoritmik untuk yang si Terra Luna kemarin, makanya dia itu boncos ya. Kalau si Cardano ini masuknya ke dalam stablecoin kolateral gitu ya. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai sentralisasi versus desentralisasi. Ini sangat penting nih untuk dicatat bahwa Jet sepenuhnya terdesentralisasi dan tidak memerlukan server terpusat. Juga tidak melibatkan mitra off-chain seperti bank untuk transaksi. Ini menghilangkan resiko penyensoran dan stabilitas. Jadi didasarkan pada over collateral dan bukan pada kepercayaan pada token data kelola. Seperti yang disebutkan di atas, Jet diberi jaminan kelebihan sebanyak 4 hingga 8 kali untuk memastikan ada cukup token Cardano ya dalam kontrak. Jadi lebih lanjut bisa dimasukin ke sini. Jadi itu kurang lebih ya untuk si yang namanya itu perbandingan ya antara kolateral dengan algoritmik. Ini kalau misalnya ini kecil sih, kecil susah juga ini. Ya intinya ya hampir sama lah yang cerita di sini dengan yang ada di atas ini ya teman-teman. Hampir sama, sentralisasi, perkolateral itu desentralisasi, maksudnya kalau algoritma juga desentralisasi, kalau fiat sentralisasi ya. Tapi di sini itu kolateralnya menggunakan Cardano, kalau di sini kalau algoritma itu apa ya, endogen ya, endogen itu kayak sebagai pakai agunan ya. Exogenous collateral fiat dengan fiat, ini perbedaannya inilah sekitar di sini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, jadi ini itu adalah untuk si Choti ya di TradingView dengan time frame 1 jam. Kalau misalkan kita coba menggunakan time frame dari 4 jam ini, nanti kenaikannya itu sangat gila sekali untuk si Choti ya. Dari sini dari awal ini pertama dia itu tanggal 2 Januari 2023 yang mengalami terus kenaikan ya. Kalau misalkan kita coba lihat ini udah mengalami kenaikan sebesar 8% sampai sekarang itu sekitar tertingginya sini lah, udah 158% untuk si Choti ini, karena mungkin ada yang namanya itu ya si token Jet. Jadi kalau ini kalau misalkan teman-teman mau masuk sekarang yang perlu memperhatikan beberapa faktor ya di sini. Yang pertama di sini itu ada yang namanya itu support yang di area sekitaran 0,09 sampai ke 0,0955 ya. Sini itu adalah supportnya yang kedua. Untuk support yang pertama itu yaitu di area sini. Itu di area sekitaran 0,1043 sampai ke 0,1093. Dan ini dia itu mengalami penurunan, tapi di sini juga ada yang namanya itu resisten ya. Cukup kuat di sini itu sekitaran 0,128 sampai ke 0,120 US dollar gitu. Ini menurut time frame 4 jam. Ini juga untuk menurut si Eco Military Cumulative Algo yaitu dengan persentasinya 50-50, yaitu akan mengalami terus kenaikan walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Tapi kalau misalkan kita menggunakan time frame dari 1 jam sini itu kencang banget, asalkan dia itu mampu ya untuk keluar dari yang namanya itu area resisten di area sini, maka akan melanjutkan untuk ke penguatannya untuk si Choti. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat untuk dari si Cardano di sini juga sama ya, dia juga sempat udah berhasil breakout di area sini. Ini sekarang itu dia jadikan sebagai yang namanya itu support di area sini ya, itu di sekitaran 0,38 sampai ke 0,36 US dollar. Di sini itu adalah supportnya. Kalau misalnya dia itu bisa anjlok ke bawah ya, kemungkinan dia akan lanjut ke area di sebelah sini teman-teman. Itu sekitaran 0,354 sampai ke 0,34 ya. Begitu. Oke, sekarang kita coba menggunakan
Trendbase Fibonacci extension ya. Kalau misalnya kita coba tarik lah dari sini sampai ke sini, kemudian sampai ke sini, itu yang target berikutnya itu adalah di kisaran ini nih. Ini itu adalah resisten yang di sini terlihat, yaitu sekitaran 0,39. Kalau misalkan dia mampu, pasti dia akan melanjutkan penguatannya hingga ke sekitaran di sini 0,4223 US dollar. Kemudian untuk si COTI, kalau misalkan kita coba lihat juga dengan menggunakan Trendbase Fibonacci extension ya. Kalau misalkan kita coba tarik garis lah di sini ya, di pertama sini, naik ke sini, kemudian turun ke sini. Nah, maka di sini itu adalah daerah sini itu adalah resistennya dia sekitaran 0, berapa ini? 1260 ya, sampai ke area mungkin dia akan lanjut lagi penguatannya sampai ke angka 0,1443 US dollar. Ya, ini untuk yang namanya itu technical analysis dari si Cardano dan juga COTI. Kemudian di sini Cardano meluncurkan stablecoin JET. Apa itu dan bagaimana cara kerjanya di sini? Stablecoin over collateral Cardano JET akan diluncurkan minggu depan menurut pembaruan yang dibagikan oleh jaringan si COTI. Ini itu sekitar tanggal 26 Januari itu ya, di minggu ini ya, nanti tanggal 31 itu di hari Selasa. Tanggal 29, COTI mulai sinkronisasi seminggu yang lalu dan berharap untuk menyelesaikan prosesnya minggu depan bersama dengan stablecoin JET token dengan Cardano protokol Sen yang dijaminkan oleh AIDA. Token asli Cardano juga diharapkan akan segera diluncurkan. Artikel ini akan menyelidiki dasar-dasar JET, mengeksplorasi cara kerjanya dan potensi dampaknya yang ada di pasar. Ini itu adalah postingan cuitannya dari si COTI ya. Di sini Redwall Coin Network Medium.jet schedule. Apa itu stablecoin JET? Pada Cardano Summit 2021, COTI bekerjasama dengan pengembang utama Cardano, Input Output Hong Kong (IOHK) meluncurkan proyek revolusioner stablecoin algoritmik yang disebut JET yang dipatok dengan nilai dolar Amerika Serikat. Pernyataan IOHK berbunyi, JET adalah protokol stablecoin algoritmik yang berperilaku seperti bank otonom yang membeli dan menjual stablecoin dengan harga dalam kisaran yang dipatok ke harga target. Dia akan menjadi yang pertama memasuki verifikasi formal untuk memastikan stabilitas harga sehingga berguna untuk keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Dan sebelumnya itu untuk stablecoin itu masuk rata-rata ke fiat semua ya, kayak DAI, USDC, USDT, kemudian BUSD, ini semuanya masuk ke yang namanya itu centralized ya. Sedangkan si COTI ini mencoba untuk masuk ke dalam desentralisasi ya, sama kayak kemarin yang si UST dari si Terra Luna, tapi dia itu masuk ke algoritmik. Kalau dia itu ke algoritmik juga, tapi lebih ke ya ke under collateral ya, gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini juga ada Cardano Weekly non bullish but will give good holder. Sini dia juga seperti ini. Ini project launchpadnya Cardano itu adalah yang sedang jalan sekarang itu ada sekitar 313 ya. Kemudian project building di jaringan Cardano itu udah mencapai ke 1191. Kemudian sini token polisi, native token, Bluetooth script, ini total number of transactions sekitaran 59,8 million. Oke, ini Januari tanggal 27 ya 2023, baru kemarin tuh, hari kemarin itu sekitar hari Jumat kemarin dari CEO HK. Oke, ini dari si COTI juga. Sini COTI itu dia itu mengeluarkan yang namanya itu roadmap di tahun 2023 sampai ke sekitaran 130.000 ya, udah terlihat. Sekarang dari JET masuk ke GCOTI, terus kosong, dan COTI Pay yaitu di bidang bisnis, kemudian COTI versi kedua nantinya. Lebih jelasnya teman-teman bisa masuk aja ke Twitternya dari si COTI ya. Sini COTI Network. Ini untuk followersnya juga udah ada ke 250.400 ya untuk followersnya. Sini teman-teman bisa untuk mempelajari di sini tentang coin JET, kemudian COTI dan juga Sen menurut si Input Output Hong Kong dan juga Cardano ya. Oke. Dan ini untuk si Cardano juga 28 Januari kemarin ya, 14 jam yang lalu. Sini Cardano node ini dia udah selesai menyelesaikan beberapa apa yang biasanya terjadi itu yang namanya itu problem-problemnya si Cardano. Dia udah menyelesaikan ini nih Cardano node. Ini kalau misalkan teman-teman bisa buka nih klik di YouTube ya, di YouTube tadi suka ada yang namanya itu
kalau ini itu work ordernya ya, work order dari yang namanya si Cardano. Untuk sekarang update sekarang itu udah di versi 3.1.2 channel low. Oke. Oke, sekarang itu untuk total global crypto market cap pada saat ini itu sekitaran 1,07 triliun US dollar dengan mengalami kenaikan sebesar 1,61%. Untuk Bitcoin itu sekitaran di 23.500 US dollar dan Ethereum sekitaran 1.614 US dollar. Dengan kenaikan si Ethereum itu mencapai ke 2,62% 24 jam ini, sedangkan untuk si Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 2,60%. Kemudian untuk Cardano itu mengalami kenaikan sekitar 2,01% ya. Terus COT-nya itu di level berapa sih COT itu di sini? 140 berapa ya? 140 sekian dari itu kalau nggak salah. Oke teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga mendengarkan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ingat disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman, dan pengendali keuangan teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Oke, happy next weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.